Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Senin 14 Agustus 2023, berjudul Kenikmatan Dosa Merintangi Kehidupan yang Berbuah. Ayat intinya terdapat di dalam Lukas 8 ayat 14. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Pena Inspirasi menuliskan yang dimaksud dengan judul renungan kita pagi ini, kenikmatan dosa merintangi kehidupan yang berbuah, adalah sebuah panggilan kehidupan yang praktis agar kita senantiasa menunjukkan kesenangan dan kesenangan-kesenangan sebagai faktor yang menunjang kebahagiaan sejati dan sarana untuk memulihkan hubungan kita secara vertikal kepada Tuhan dan horizontal dengan sesama sebagai berikut. Pertama, alasan dan resiko kenikmatan dosa merintangi kehidupan yang berbuah karena keadaan kehidupan rohani orang semacam itu akan kerdil, kering, dan tak bersari akibat pemanjaan diri, sehingga akhirnya orang itu lalai memperhatikan jiwa-jiwa. Mereka memanjakan diri dan lalai memperhatikan jiwa-jiwa dan kebutuhan orang-orang untuk siapa Kristus telah memberikan hidupnya, tidak akan makan roti hidup atau minum dari air mata air keselamatan. Keadaan mereka kering dan tak bersari, seperti sebuah pohon yang tidak dapat berbuah. Mereka kerdil secara rohani, yang menghabiskan harta bendanya untuk kepentingan diri, tetapi barang siapa yang menabur, ia juga akan menyabit. Kedua, alasan dan resiko kenikmatan dosa merintangi kehidupan yang berbuah, karena manusia lebih cenderung menggunakan karunia-karunia yang diberikan Tuhan itu untuk memperoleh harta dunia, sehingga tak ada lagi yang dapat mereka gunakan untuk memajukan kerajaan Allah di atas dunia ini. Manusia tampak seolah-olah sudah berkobar-kobar keinginannya untuk memperoleh harta kekayaan dunia. Segala macam ketidakjujuran dilakukan untuk dapat menimbun kekayaan. Manusia melancarkan usaha dan pekerjaan mereka dengan penuh semangat, seakan-akan kemajuan dalam hal ini akan menjadi jaminan bagi mereka untuk mendapat sorga. Mereka menggunakan karunia-karunia yang diberikan Tuhan itu untuk memperoleh harta dunia, hingga tak ada lagi yang dapat mereka gunakan untuk memajukan kerajaan Allah di atas dunia ini. Ketiga, alasan dan resiko kenikmatan dosa merintangi kehidupan yang berbuah, karena orang yang mengesampingkan kasih kepada Allah dari dalam hati, maka cinta dunia dengan cepat mengalir masuk untuk mengisi kekosongan tersebut. Satu-satunya kepuasan setan dalam mempermainkan jiwa-jiwa manusia adalah kepuasan dalam menyakiti hati Kristus. Betapa besarnya dosa orang yang tidak mau sadar dan memahami betapa bodohnya dia mengizinkan perasaan cinta yang tak ada batasnya terhadap perkara dunia untuk menghalau kasih Allah dari dalam hati. Apabila kasih kepada Allah dienyahkan dari dalam hati, cinta dunia dengan cepat mengalir masuk untuk mengisi kekosongan. Keempat, alasan dan resiko kenikmatan dosa merintangi kehidupan yang berbuah karena keduniawian dan faktor badani telah mengisap pikiran, kasih, dan pengabdian yang dituntut Allah, sehingga kekayaan itu menjadi satu jerat. Kitab suci mengajarkan bahwa kekayaan itu berbahaya hanya bila ditempatkan bersaing dengan harta yang baka. Bila keduniawian dan faktor badani mengisap pikiran, kasih, dan pengabdian yang dituntut Allah, kekayaan itu menjadi satu jerat. Mereka yang menukar kemuliaan yang besar dengan segelintir harta benda dunia, rumah, dan tempat tinggal yang untuk selamanya akan menjadi milik mereka, ditukarkan dengan rumah yang hanya untuk beberapa tahun saja akan mereka miliki. Sebenarnya telah mengadakan satu pilihan yang tidak bijaksana. Pemikiran semacam inilah yang telah dilakukan oleh Esau ketika ia menjual hak kesulungannya hanya untuk secangkir kacang. Begitu pula Balaam yang menukar kebaikan Tuhan dengan hadiah Raja Median, dan Yudas yang untuk 30 keping perak telah mengkhianati Tuhannya. Demikianlah renungan kita pada hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita semua.